Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dari kelas C20E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika kepribadian sosial. Nah, untuk itu diharapkan menyimak dengan baik ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menempuh pendidikan, tidak selamanya proses terjadi sesuai dengan harapan. Banyak siswa sering menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam menempuh proses pendidikan. Seperti munculnya berbagai perubahan perilakunya sehari-hari, kejenuhan belajar, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa peranan dalam hubungan sosial sangatlah penting untuk menghadapi masalah pribadi maupun sosial. Secara umum, masalah yang terhimpun dalam persoalan pribadi sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain, misalnya orang tua, saudara, teman, guru, dan masyarakat di lingkungan individu. Masalah pengaturan diri baik dalam bidang kerohanian, perawatan diri yaitu jasmani dan rohani, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Nah, permasalahan dalam masalah pribadi dan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pribadi. Misalnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kurang motivasi untuk mempelajari agama sebagai pedoman hidup. Kurang memahami bahwa agama sebagai pedoman hidup. Kurang memiliki kesadaran bahwa setiap manusia itu diawasi oleh Tuhan. Masih merasa malas untuk melaksanakan sholat. Kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Yang kedua adalah perolehan sistem nilai, meliputi masih memiliki kebiasaan berbohong, masih memiliki kebiasaan mencontek, kurang berdisiplin atau khususnya memelihara kebersihan. Kemandirian emosional meliputi belum mampu membebaskan diri dari perasaan atau perilaku kekanak-kanakan, belum mampu menghormati orang tua atau orang lain secara ikhlas, masih kurang mampu menghadapi atau mengatasi situasi frustasi atau stres secara positif. Berikutnya, pengembangan keterampilan intelektual yang meliputi masih kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Masih suka melakukan sesuatu tanpa memperhatikan baik buruknya, untuk untung ruginya, dan sebagainya. Menerima diri dan mengembangkan secara efektif meliputi kurang merasa bangga dengan keadaan diri sendiri, kurang memahami tata krama etika pergaulan, kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial baik di sekolah maupun di masyarakat, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, meliputi merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis, merasa tidak senang kepada teman yang suka mengkritik. Banyaknya permasalahan yang telah disebutkan tentu membuat anak kekurangan motivasi dalam lingkungannya, sehingga permasalahan tersebut perlu strategi dan juga teknik untuk mengatasinya. Strategi dan teknik bimbingan konseling pribadi sosial. Yang pertama, konseling individual. Nah, konseling individual adalah bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah
mengubah sikap dan perilaku murid. Konseling dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan murid. Yang kedua adalah konsultasi. Nah, konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena sesuatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat dari seorang profesional. Yang ketiga adalah nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Yang keempat, menentukan keputusan diserahkan kepada murid, alternatif mana yang akan diambil. Yang kelima, hendaknya murid mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang permasalahan kepribadian sosial oleh murid dan beberapa strategi dan teknik yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada orang lain dan terutamanya bagi seorang guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.